Perkenalkan, kami dari kelompok 21 ingin mempresentasikan hasil presentasi kami. Sebelum mempresentasikan, izin memperkenalkan anggota kelompok. Saya sendiri Marcelino Senaga, NPM 24 12 011 011. Saya Chandra Aditya, NPM 24 12 01 12 73. Dan rekan saya yang tidak bisa hadir, Renita. Oke, langsung saja ke materi. Oke, sekarang latar belakang dari sengketa ekonomi. Salah satu latar belakangnya adalah perkembangan ekonomi global menimbulkan potensi sengketa antara pelaku usaha yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem penyelesaian sengketa ekonomi yang efektif, adil, serta efisien. Ada dua jalur penyelesaian sengketa. Yang pertama itu ada litigasi, dan kedua itu ada non-litigasi. Apa itu litigasi? Litigasi adalah penyelesaian sengketa ekonomi melalui pengadilan. Sedangkan jalur non-litigasi dilakukan melalui lembaga-lembaga lain yang tidak melalui peradilan, seperti ada BANI dan LAPS SJK. Jadi yang harus kita ingat ada dua jalur litigasi. Ada dua jalur penyelesaian sengketa ekonomi. Yang pertama litigasi lewat peradilan dan non litigasi bukan lewat peradilan. Oke, slide kedua itu menjelaskan tentang rumusan masalah serta tujuan penelitian dari PPT ini. Kami mengambil 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian dan ruang lingkup sengketa ekonomi di Indonesia? Kedua, apa saja lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi yang ada di Indonesia ini? Lembaga ya. Baru yang ketiga, bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi melalui lembaga-lembaga tersebut? Jadi kan yang pertama itu pengertian serta ruang lingkup sengketa ekonomi di Indonesia. Kedua, lembaga-lembaga apa saja yang dapat menyelesaikan atau yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi di Indonesia. Ketiga, bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi melalui lembaga-lembaga yang sudah diatur di nomor 2 itu. Baru ada tujuan dari PPT kami ini. Apa tujuan? Pertama, menjelaskan konsep dasar. Jadi kita menjelaskan konsep dasar sengketa ekonomi. Setelah itu kita mengurai jenis lembaga penyelesaiannya. Dan yang terakhir itu menjelaskan prosedur penyelesaian. Yang sudah saya jelaskan tadi, ada 2 prosedur penyelesaian sengketa ekonomi, litigasi dan non-litigasi. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dan sengketa hukum ekonomi dan dasar hukum. Sengketa ekonomi itu timbul dari konflik dalam kegiatan perdagangan, perbankan, investasi maupun jasa keuangan. Dasar hukumnya itu ada di Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Terus ada di Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan, kehakiman, dan juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK. Selanjutnya saya akan membahas lembaga litigasi, Pengadilan Negeri Niaga, dan PT-UN. Lembaga litigasi itu ada 3. Yang pertama ada Pengadilan Negeri, yang tugasnya menangani sengketa perdata umum. Yang kedua ada Pengadilan Niaga, tugasnya menangani kepailitan, PKPU, dan HKI. Yang terakhir ada PT-UN, yaitu tugasnya menangani sengketa antara pelaku usaha dan keputusan pemerintah. Ya, contoh kasusnya seperti pada kasus PT Semen Gresik dengan Pemkab Tuban. Selanjutnya saya akan membahas lembaga non-litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa. Lembaga non-litigasi itu antara lain, ini yang utamanya aja yang saya bahas ya, itu ada BANI yang tugasnya menyelesaikan sengketa bisnis dan investasi. Yang kedua ada BMPI, itu tugasnya mediasi antara nasabah dan bank. Selanjutnya ada BAPMI, itu tugasnya sengketa di pasar modal. Yang keempat ada BMAI yang mengurus sengketa asuransi. Yang terakhir ada LAPS SJK, yaitu sektor jasa keuangan. Contohnya mediasi nasabah asuransi Jiwasraya. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi implementasi dalam praktiknya. Jadi implementasi
penyelesaian sengketa ekonomi dalam praktiknya. Jadi penyelesaian sengketa ekonomi telah berkembang baik dari jalur litigasi maupun non-litigasi. BANI dan Lapas SJK aktif menangani ratusan kasus bisnis. Lapas SJK misalnya menyelesaikan lebih dari 400 kasus keuangan pada tahun 2022 saja. Itu ada 400 kasus yang menyelesaikan. Baru ada jalur litigasi. Peradilan niaga juga berperan penting dalam kepailitan seperti kasus PT Nyonya Menor. Kalau kepailitan itu bukan materi kami, jadi saya sepintas saja menyebutkan. Dalam penyelesaian sengketa ekonomi, yaitu beberapa tantangan utamanya adalah yang pertama, rendahnya pemahaman pelaku usaha tentang mekanisme non-litigasi, yang kedua, biaya arbitrasi tinggi, yang ketiga, proses eksekuensi putusan arbitrasi lambat, yang keempat, keterbatasan SDM dan infrastruktur APS, yang kelima, adanya budaya hukum yang belum mendukung penyelesaian damai. Upaya penguatan dan solusi langkah strategis yang perlu dilakukan adalah peningkatan literasi hukum ekonomi, digitalisasi lembaga penyelesaian sengketa (ODR), terus ada standarisasi biaya arbitrasi, terus ada peningkatan kompetensi arbiter dan mediator, ada juga reformasi regulasi dan sinergi antara lembaga. Kesimpulan dan sarannya adalah lembaga penyelesaian sengketa ekonomi di Indonesia memainkan peran penting dalam menjaga keadilan dan stabilitas ekonomi. Penguatan kelembagaan, regulasi, serta pemanfaatan teknologi digital perlu ditingkatkan. Pemerintah dan lembaga hukum juga harus bersinergi untuk menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang transparan, efisien, dan Selesailah presentasi kami ini. Terima kasih kepada yang sudah memperhatikan dari awal video hingga akhir video. Saya mewakili anggota teman-teman saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.